Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena kalau kita boleh berkumpul di tempat ini, itu semua karena kasih dan anugerahnya. Sebelum memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Ya Bapa, sungguh Engkau baik buat kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kalau sebentar kami ingin datang dan berserah kepadamu, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami tahu Engkau yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap kami. Biarlah pujian-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
Sungguh kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan sebuah janji bagi kami. Kalau kami boleh diselamatkan, kami boleh menerima sukacita yang selalu baru setiap hari. Ya Tuhan, kalau sebentar kami mau menaikkan pujian-pujian yang dapat menyenangkan hati-Mu, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang menyiapkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh terfokus padamu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Masih semangat? Kita lanjut pujian kita. Bertepuk tangan
Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai sepanjang pujian-pujian kami yang telah kami naikkan. Kalau sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyiapkan hati dan pikiran kami supaya firman yang disampaikan oleh hamba-Nya dapat masuk dan berkenan bagi setiap kami untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.
Kami bersyukur mempunyai Bapa yang dahsyat. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang luar biasa. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau memberikan penolong bagi setiap kami, yaitu Roh Kudus. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sampai detik ini pun Engkau selalu menuntun kami. Biar Engkau terus beracara di dalam diri kami. Kami selalu memberi keleluasaan untuk Engkau beracara sepenuhnya di dalam hidup kami. Kami sadar kami butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah Roh Kudus yang sanggup memampukan kami untuk kami terus ada di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, terus ada di dalam pusat kehendak Tuhan. Dan kami yakin Engkau akan memampukan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi yang luar biasa, untuk kami kembali menghirup udara yang segar, menikmati kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Sebab itu kami menyerahkan selanjutnya sepenuhnya kepada Engkau, untuk Engkau beracara lebih lanjut di dalam hidup kami. Kami rindu mendengar isi hati-Mu. Kami rindu Tuhan untuk rencana-Mu digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati semua hamba-Hamba yang hadir pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Tes 1, 2. Puji Tuhan. Dahsyat Tuhan kita. Halo, puji Tuhan. Ya. Tuhan baik. Tuhan baik. Seberapa banyak saudara yang ada di tempat ini yang selalu mengalami kebaikan Tuhan? Coba lambaikan tangan kita. Amin. 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 Situasi keadaan apapun juga, masalah apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan kita tetap baik. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya mengucap syukur pagi hari ini kepada Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, mengungkapkan perkara-perkara yang dahsyat melalui Roh Kudus. Dan terima kasih Pak Gembugem yang memberi kesempatan. Bisa dikatakan ini sesi yang kedua, apa yang minggu lalu kita sama-sama mendengar bersama. Jadi ini merupakan satu anugerah ya. Dalam satu minggu ini kami tim penggembala terus memberi keleluasaan kepada Allah untuk terus beracara di dalam Jemaat GKB Sidoyoso. Karena kita tahu bahwa rancangan Allah bagi kita bukan rancangan kecelakaan. Apapun itu yang ada di dalam kehidupan kita, di depan kita, tapi kita yakin bahwa rancangan Dia adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Tuhan, minggu yang lalu kita sudah dengar bersama-sama bagaimana Musa telah menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua. Dan ketika Yosua menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Musa, roh kebijaksanaan itu memenuhi Yosua. Dan Yosua memimpin bangsa Israel melewati sungai Yordan. Coba kita buka kembali di Yosua pasal yang ketiga. Ada ayat tertentu yang perlu kita tahu betapa dahsyat Allah kita. Coba perhatikan. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama ketika Yosua memimpin bangsa Israel melewati sungai Yordan. Yosua memerintahkan untuk tetap jaga kekudusan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada Allah untuk leluasa bekerja dalam hidup kita. Tapi perhatikan di ayat yang keempat. Yang B atau yang A kita baca, enggak apa-apa. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatnya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus
kamu tempuh. Coba perhatikan selanjutnya. Sebab jalan itu apa? Belum pernah kamu lalui dahulu. Nah, ini salah satu yang membuat Tuhan itu bangunkan saya beberapa hari yang lalu setelah minggu disampaikan. Dan saya sampaikan ke Pak Gem. Padahal sebetulnya hari ini bagiannya Bugem untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi puji Tuhan, terima kasih diberikan kesempatan ini untuk saya sampaikan hari ini. Dan ayat yang ke-7, perhatikan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Ayat yang ke-4b dan ayat yang ke-7 itu sebetulnya itu tidak sinkron. Di sini dikatakan bahwa jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berarti masih sesuatu yang baru. Tetapi di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi ketika Allah menyampaikan ayat yang ke-7, ini Yosua ini membawa bangsa Israel siap-siap masuk ke laut atau sungai Yordan. Nah, jalan ini belum pernah sama sekali Yosua lalui bersama dengan bangsa Israel. Kejadian-kejadian yang dialami oleh bangsa Israel di Goshen, melihat bahwa air menjadi darah, melihat bahwa ada begitu banyak tulah terjadi, belalang di mana-mana, katak di mana-mana, bara, hujan es. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa jalan yang sebentar ini bangsa Israel lalui itu belum pernah. Artinya kejadian-kejadian masa lalu itu belum pernah. Seperti yang sekarang akan Tuhan nyatakan kepada Yosua dan bangsa Israel. Tetapi janji Tuhan pada hari inilah. Jadi ketika bangsa Israel itu melakukan apa yang Yosua sampaikan, ada di dalam kekudusan, artinya tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Bukan pakai cara kita, tetapi pakai caranya Allah. Dan tetap memberi keleluasaan kepada Allah untuk memimpin hidup kita walaupun kita nggak ngerti apa-apa. Allah berjanji bahwa disinilah Tuhan akan membawa bangsa Israel melalui pimpinan Yosua. Mereka akan mengalami nama mereka menjadi besar. Artinya menjadi satu kesaksian, menjadi berkat. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-8, maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Artinya tetap percaya, tetap berharap, tetap mengandalkan, tetap mengakui bahwa Allah di atas segalanya. Beberapa pertemuan kaum muda sampai tadi malam, 2 minggu yang lalu, saya sampaikan kepada para pemuji penyembah di dalam ibadah pemuda bahwa Tuhan itu tetapkan seorang imam sebagai penyambung lidah
antara jemaat kepada Allah. Beda kalau nabi. Nabi penyambung lidah Allah kepada umat. Tetapi imam, umat ini kepada Allah. Membawa ukupan korban persembahan. Membawa tabut di dalam perjanjian lama. Sedangkan di dalam perjanjian baru dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita memiliki otoritas raja karena kita menjadi anak-anak raja. Jadi ketika Allah pilih kita menjadi imamat yang rajani, Tuhan terus mau kita membawa ukupan persembahan. Hei, sebagai pemuji penyembah. Kayak tadi malam saya lanjutkan bagaimana untuk kita menjadi pemimpin pujian. Kita harus benar-benar ngerti hatinya Tuhan. Bukan cuma sekedar kita bisa nyanyi, bukan cuma sekedar kita bisa berdoa bagus, menyatakan kata-kata yang bagus, enggak. Tetapi sungguh-sungguh kita klik dengan hatinya Tuhan. Nah, Tuhan sedang persiapkan kita untuk itu. Artinya, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita dibawa kepada satu pengalaman yang baru. Nah, ini yang saya tangkap. Jangan sampai kesempatan ini lewat begitu saja. Jadi ketika Allah membawa kita untuk kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, tangkap isi hati Allah. Untuk kita ngerti. Jadi ketika itu sedang berlanjut, berjalan, dan kita melalui pengalaman itu bersama dengan Tuhan, jangan sia-siakan. Kita terlalu lama dibina-bobokkan hanya dengan berkat, hanya dengan kenikmatan yang sementara. Tapi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang kekal, yang tidak fana. Jadi kita harus benar-benar siapkan hati kita. Allah nggak main-main. Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Yesaya pasal yang ke-49. Kita buka. Yesaya pasal yang ke-49. Allah mau bawa kita kepada satu pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi biar itu jangan kita lewatkan. Tetap beri keleluasaan kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Kita tetap jaga kekudusan, pakai cara-caranya Tuhan. Yesaya pasal yang ke-49, coba perhatikan ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di mana? Telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya Allah itu mempunyai rancangan yang dahsyat untuk saudara dan saya. Dan itu sudah Tuhan rancangkan sebelum dunia ini dibentuk, sebelum saudara ada. Dan ketika Allah saat ini sedang membawa saudara kepada satu pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membawa saudara untuk menjadi satu kesaksian, untuk menjadi satu berkat. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ayo kita semuanya, para pemuji penyembah, baik itu pemain musik, baik itu WL, baik itu singer, pemegang LCD, semua kita imamat yang rajani, serius dengan Tuhan. Dan perhatikan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Ini janji Tuhan. Dan tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Kalau kita benar-benar buka hati kita, memberi keleluasaan kepada Allah,
mengizinkan Allah bekerja, dan kita hidupi apa yang Allah mau di dalam diri kita. Tuhan buat nama kita besar, kita menjadi berkat. Tujuannya nanti sebentar. Nah, dengan orang-orang yang Tuhan datangkan membangun, maksudnya itu menolong kita, itu akan datang bersegera. Tetapi orang yang merombak, merusak, itu dengan sendirinya akan Tuhan singkirkan. Coba perhatikan ayat yang ke-18. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Kita harus benar-benar yakin. Kita harus benar-benar percaya. Jangan bimbang, jangan ragu. Angkat muka itu berarti kita memiliki satu keyakinan bahwa Allah bersama dengan kita, nggak ada keraguan. Kalau di dalam perjanjian lama, tabut itu ada di depan, memimpin kita. Di dalam perjanjian baru lebih dahsyat, dia ada di dalam kita. Pujian tadi sudah jelas. Bersama kita, di dalam kita. Ya. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Ya. Lanjutnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai apa? Perhiasan. Dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan apa? Pengantin perempuan. Ketika ayat ini Tuhan sampaikan supaya saya baca, saya nggak ngerti maksudnya. Tetapi sampai di kalimat ini saya baru ngeh. Dikatakan di ayat yang ke-18, seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Wow. Artinya semuanya itu benar-benar fasilitas yang Tuhan kasih. Bahwa orang yang membangun kita itu Tuhan akan himpunkan. Tuhan akan bawa untuk menjadi berkat buat kita. Tuhan pakai mereka. Dan itu sebagai perhiasan. Perhiasan, bukan tujuan akhir. Ternyata tujuan akhir, Tuhan persiapkan kita sebagai pengantin perempuan, mempelai Kristus. Dan itu berbicara tentang proses. Mungkin saudara kalau bicara masa itu proses lagi, kapan prosesnya mari? Selama kita masih hidup, proses gak akan pernah berhenti. Akan membawa kita proses itu untuk kita menjadi seperti Yesus. Tetapi yang Allah mau ketika proses, kalau berproses dalam kehidupan kita, balik lagi apa yang disampaikan Pak Gem 2 minggu yang lalu, respon dengan benar. Sebetulnya minggu yang lalu ketika firman ini disampaikan, ya puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi waktu itu Senin pagi, saya nggak tahu itu minggu itu kan 1 hari, ya nggak 1 hari sih, tapi sore sampai rumah. Jadi wis capek, mandi, selesai tidur. Tiba-tiba bangun jam 9, selesai jam 9 bangun, habis gitu ya ada sedikit urusan, mata itu masih lengket, saya tidur lagi. 1:30 Tuhan bangunkan saya untuk Tuhan sampaikan ini. Saya share kepada Pak Gem. Bugem dapat sesuatu. Tapi puji Tuhan, terima kasih Bugem ngalah. Saya diberi kesempatan oleh Pak Gem untuk sampaikan ini. Saya sampaikan, aduh jujur, takut. Sampai tadi malam pun saya ngomong, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata, kata Tuhan, jujur saya takut. Saya nggak berani. Karena semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan. Makanya ketika Bugem sampaikan ke saya, bagaimana? Siap, karena saya tak doa dulu.
Saya ambil waktu dan saya punya cara ketika saya minta jawaban Tuhan yes or not, Tuhan jawab oke, yes, langsung nyambung oke, baru saya berani. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini Tuhan mau sampaikan, yes, Tuhan beri hikmat apa yang harus disampaikan. Dan ternyata Tuhan singkapkan ini. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Kalau kita berbicara tentang pengantin, itu berbicara tentang proses kedewasaan. Sekali lagi, Allah bertujuan untuk setiap kita menjadi sama seperti Kristus. Kita memiliki karakter. Karena itu ketika proses ini sedang berlangsung, Tuhan izinkan terjadi. Jangan sampai itu lewat begitu saja. Mungkin saudara berpikir loh, proses apa sih Kak Erna? Aku kan masih studi. Ini loh, daring ini tugasku banyak. Gak salah. Saudara lakukan tugas saudara, karena saudara masih memang seorang pelajar. Tetapi dari kedalaman hati saudara, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan lebih daripada semuanya itu. Tadi malam saya juga sampaikan bahwa Tuhan itu sayang kita. Tuhan sayang Surabaya. Kalau beberapa waktu yang lalu sampai ada di YouTube, di mana Kenjeran, sudah lihat ada begitu apa itu? Puting beliung. Nah, saudara sudah tahu semuanya. Ya, puji Tuhan, itu pun lewat. Ada seorang ibu, oh iya, karena di Surabaya ini bau reksoni kuat. Dia bilang itu. Dia bilang ya karena Tuhan ada di sini, ada di kota Surabaya. Tapi itu bukan berarti ketika puting beliung itu lewat, terus semuanya lancar-lancar. Ingat, Tuhan sedang berproses dalam hidup kita. Kalaupun toh Tuhan izinkan terjadi, mungkin masalah studi saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, atau di dalam rencana Tuhan atas jemaat kota Surabaya Indonesia, belajar tangkap isi hati Tuhan. Ini momen-momen yang penting untuk kita next level, semakin naik kedewasaan kita di dalam Tuhan. Tuhan gak main-main. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Dan itu saya ngajak para pemuji penyembah untuk kita lebih benar-benar serius. Minggu depan kita akan share bersama-sama apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena itu semuanya saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Ketika Tuhan sedang berperkara dalam hidup kita, Tuhan akan nyatakan perkara-perkaranya di dalam diri kita. Nah, saudara, kalau saat ini Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai, berarti itu berbicara tentang kedewasaan. Kita harus benar-benar pasrah bongkoan sama Tuhan. Coba buka di dalam 1 Korintus. Sorry, 2 Korintus. 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang keempat. Nah, ini tentang harta rohani dalam bejana tanah liat. Kalau semuanya itu sedang terjadi dalam hidup kita, saya ajak saudara baca ayat yang ke-16. Dikatakan perikopnya, jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan apa? Kekal
yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tuhan mau kita semuanya tidak ada yang tawar hati. Tetap bersuka cita, mengucap syukur. Karena kalau kita sudah mulai tawar hati, kita nggak akan memiliki kekuatan. Kita loyo, kita tidak ada harapan. Sedangkan Tuhan sedang memberikan satu janji yang luar biasa. Nah, ketika janji itu saat ini sedang Tuhan genapi. Tadi Pujian katakan, Dia Immanuel. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika proses itu sedang terjadi, bukan berarti kita diculung. Enggak, Dia ada di dalam kita, bersama kita, di dalam kita. Karena itu, sekali lagi, angkat tangan, beri kesempatan Allah sepenuhnya. Kalau berbicara masalah berkat secara jasmani, mungkin finansial, kesehatan, itu memang semua perhiasan, fasilitas yang Tuhan beri. Tetapi tujuannya, karena Allah sedang mempersiapkan kita untuk kita menjadi pempelai, pengantin perempuan Kristus. Dan ini waktu-waktu yang ada sangat singkat. Semua sudah digenapi dan sedang digenapi. Karena itu jangan main-main. Ya, jangan main-main. Tujuan semuanya ketika penderitaan ringan itu Tuhan izinkan terjadi. Sesungguhnya itu mengerjakan bagi kita itu kemuliaan yang kekal. Wow. Kita ada di sini, kita di tempat lain, fasilitas mewah, sederhana, atau mungkin Tuhan izinkan. Mungkin kita mengalami masa-masa kekelaman. Tujuan Allah, kemuliaan kekal buat saudara dan saya. Makanya beberapa video, beberapa waktu yang lalu, ketika saya bagikan salah satu video, seorang perempuan katakan ketika Tuhan datang, apapun yang kita miliki itu tidak ada artinya apa-apa, kecuali keintiman kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena keintiman itu menghasilkan kemuliaan kekal. Walaupun kita harus melalui penderitaan, tetapi ingat itu penderitaan yang ringan. Kalau kita penderitaan, kita bawa kepada Allah. Dia akan memampukan kita. Saya bersyukur Tuhan membawa Pak Gem di dalam satu pengalaman-pengalaman yang baru. Dan itu menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi kita semuanya. Bukan cuma sekedar katanya, tetapi mengalami secara pribadi. Bagaimana Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Beberapa waktu yang lalu juga kebakaran. Ya, itu pengalaman bersama Tuhan. Saya nggak tahu berapa banyak pengalaman yang Tuhan saat ini sedang izinkan terjadi di dalam saudara. Jangan pernah salah meresponi. Tangkap isi hati Tuhan. Jadi ini yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan saat ini sedang mempersiapkan kita untuk perkara-perkara yang besar. Jadi sekali lagi, apa yang Tuhan saat ini sedang kerjakan ke depan kita, mungkin jujur buat kita shock. Loh, kok seperti ini? Kok seperti ini? Ya, karena itu merupakan pengalaman yang baru, jalan yang baru kita lewati. Tapi ingat, ketika kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kekudusan Allah, memberi keleluasaan kepada Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita berkat, kesaksian,
menjadikan nama kita besar. Jangan lihat secara kasat mata. Karena ketika kita melihat kasat mata, kita akan capek. Loh, kok gini? Ya, di balik semuanya itu ada sesuatu yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Saya kalau merenungkan firman Tuhan ini, mungkin belum. Tapi saya tangkap hati Tuhan. Aduh, saya cuma bisa nangis. Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Ketika saudara sedang bersama-sama menikmati pujian, saudara menyatakan pujian juga kepada Tuhan. Coba dengar, sendengkan telinga saudara untuk dengar suara Tuhan. Berapa banyak saudara yang di tempat ini yang ketika saudara nyanyi di rumah, memuji Tuhan, berdoa, ya cuma berdoa gitu-gitu aja. Atau ketika saudara memuji Tuhan, saudara berdoa, saudara nyembah, saudara menikmati Tuhan dan Tuhan berfirman apa? Beda. Kalau cuma sekedar saudara berdoa, hanya cuma sekedar laporan kepada Tuhan, Tuhan aku gini beda saudara. Dengan ketika saudara benar-benar mengalami Tuhan yang begitu luar biasa, beda. Ada satu kesegaran yang walaupun tantangan di depan itu enggak sedikit, ada banyak tantangan, tapi ada satu kekuatan yang mengalir, menyejukkan kita, membuat kita berkata thanks God, terima kasih Tuhan. Dan itu loh yang Tuhan saat ini sedang kerjakan dalam diri kita. Jadi bukan cuma sekedar ya aktivitas yang monoton harian, enggak. Karena Tuhan sudah mempersiapkan saudara menjadi satu pribadi yang dewasa sebagai mempelai Kristus. Seorang mempelai pasti akan dipersiapkan sedemikian rupa. Pakaiannya demi api sedemikian rupa. Dan itu ketika saudara dipersiapkan itu, gak mungkin toh saudara umek. Tahu umek itu bahasa apa? Kak mari nih api. Ketika saudara diberi ya mungkin ada Jawa dikasih apa itu selendang, saudara umek kayak jadi enggak segera itu? Ketika saudara flow, Tuhan sedang bentuk kita, Tuhan sedang persiapkan kita untuk menjadi pempelai. Saudara akan terkesima sendiri melihat wajah saudara di cermin. Ketika saudara melihat, ini saya bicara untuk wanita loh ya, yang cowok jangan praktek ini di rumah. Haleluya. Masa semua kita memang mempelai Kristus. Kita dipersiapkan untuk itu. Kita semua sedang didandani oleh Tuhan. Hari ini saya 3 tempat nanti. Makanya saya sudah izin Pak Gembugem dari beberapa hari yang lalu. Saya minta maaf. Saya tidak bisa nanti, mungkin kalau ada pertemuan apa saya minta maaf izin dulu. Karena ada 3 tempat yang kami harus hadir di Surabaya, Mojokerto dan Gresik. Ya, undangan. Tapi tetap Pak mengingatkan mengikuti progres ya. Jadi nggak lama-lama, nggak terlalu ongkok-ongkok di sana nggak terlalu lama ya, cuman sekedar memberikan itu bingkisan kepada sang mempelai. Tapi ini saudara yang Tuhan sampaikan, saya nggak tahu apa yang saudara tangkap melalui penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Kalau saya ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan, saya tangkap ini, saya bersyukur, dan saya terus memberi keleluasaan kepada Tuhan, walaupun di depan tidak tahu nanti seperti apa. Tapi janji Allah, ketika kita memberikan keleluasaan kepada Allah, Dia akan terus membawa kita dari kemenangan pada kemenangan. Dan Tuhan akan kirimkan
untuk orang-orang yang membangun kita berhimpun. Tetapi orang yang merombak kita itu akan menyingkir dengan sendirinya. Dan itu janji Tuhan yang begitu luar biasa. Saya tidak tahu mungkin Pak Gem mau sampaikan apa, tapi saya ngajak saudara. Saya undang untuk pemain musik maju ke depan. Katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Mungkin sebelum pujian ini Pak Gem sampaikan dulu. Sana, atau Pak Gem mau sampaikan dulu. Coba saudara, ketika pujian ini nanti kesana itu, jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Allah ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Allah kita adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Kalau dia sudah mengawali rencananya di dalam hidup kita, Jemaat GKB Sidoyoso, dia akan melanjutkannya sampai rencananya digenapi dalam diri kita. Jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Yes. Bersama-sama katakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibarui selalu. Amin. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Biarlah ketika pujian ini saudara naikkan, saudara rasakan bahwa saudara benar-benar menyampaikan ini di hadapan Allah. Sama-sama kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan, bagaikan bejana, bagaikan bejana. Bapa, Engkau melihat setiap hati kami. Demikian hidupku. Engkau melihat Tuhan setiap pujian yang keluar dari dasar hati kami. Biarlah ini sungguh-sungguh komitmen hati kami yang keluar dari kami. Sehingga kami pembentukan yang daripada Tuhan. Jadikan Allah, yes, dalam rumah Tuhan. Inilah hidup kami, rindu kehidupan kami menyatakan sinar kemuliaan-Mu, menjadi berkat, menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Ya, mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
bermaksud memancing emosi saudara. Tetapi saya mengajak kita semua bersama-sama dengar suara Tuhan. Tuhan sedang beracara di dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan sedang mempersiapkan dirimu dan diriku. Dan Tuhan gak main-main. Terlalu lama kita ada di dalam zona nyaman. Allah saat ini mau mendewasakan saudara dan saya. Ketika saudara ada di dalam zona nyaman, saudara tidak siap Tuhan bawa mengalami kedahsyatan Allah. Saudara akan mengalami pribadi-pribadi yang bantat. Tapi Allah saat ini sedang membawa saudara. Allah sedang mempersiapkan saudara untuk menjadi mempelai. Pribadi-pribadi yang dewasa. Ketika segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Ingat, Allah sedang berperkara di dalamnya. Jangan pernah kau ngomel, jangan pernah kau bersulo, jangan pernah kau berkecil hati. Kenapa ini terjadi? Baik itu di dalam pribadimu, rumah tanggamu, di dalam kehidupan jemaat. Allah sedang berperkara. Bersama-sama katakan, ya Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan, Hamba sudah sampaikan kepada jemaat. Dan biarlah pujian penyembahan yang mereka naikkan itu sungguh-sungguh keluar dari dasar hati mereka, bahwa mereka siap bersama dengan Engkau untuk didewasakan menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Kami yakin Engkau akan memampukan kami Tuhan. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau sedang berperkara di dalam diri kami. Kami tak mau lewatkan kesempatan ini begitu saja Tuhan. Tolong kami berdua. Yes, amin, amin. Bersama katakan, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam pekerjaanku, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita diingatkan kembali di mana kita menjadi pengantinnya Tuhan. Seberapa banyak kita di sini yang mau menjadi pengantinnya Tuhan. Kita sebagai pengantin perempuan, kita harus siap.
kita akan bersaat teduh sebentar. Kita akan merenungkan. Kalau seandainya kita menjadi pengantin, ada proses yang harus dilalui. Pada waktu hari H biasanya pengantin perempuan sampai rela dini hari untuk mempersiapkan hari H, untuk mempersiapkan pernikahan yang kudus, rela untuk tidak tidur, mempersiapkan diri. Belum lagi ada yang harus dipingit dan sebagainya. Sebagai pengantin perempuan berarti kita harus menjaga apa yang harusnya dijaga untuk supaya mempelai laki berkenan. Apa yang harus dilakukan oleh pengantin perempuan, mulai dari kepala, rambut, sampai seluruh tubuh dipersiapkan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menjadi pengantinnya Tuhan? Apakah kita rela dan mau untuk dibentuk menjadi seperti Yesus? Atau kita mau asal-asalan, pelayanan asal-asalan, beribadah asal-asalan, asal datang, asal bertugas? Atau benar-benar kita mencintai mempelai laki sehingga datang dengan segala persiapan, bukan yang biasanya atau yang biasa-biasa saja, tapi dengan segala sesuatu yang keluar dari hati. Dan pada waktu persiapan pernikahan, biasanya mempelai perempuan juga setia akan mengikuti mempelai laki kemanapun. Apa yang menjadi seharusnya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau nurut, mau tunduk, mau menghormati pengantin laki? Biarlah mulai hari ini, mulai siang ini, mata kita dijelikan. Kita sedang menantikan upacara pernikahan kita dengan Tuhan. Biarlah kita semua boleh menjadi pengantinnya Tuhan. Bukan menjadi gadis-gadis yang bodoh, yang teledor, yang ceroboh, sehingga tidak siap dengan kedatangan mempelai laki. Karena mereka mempersiapkan diri dengan apa adanya, tanpa ada kesiapan yang serius. Seberapa cinta kita kepada mempelai laki kita. Kita pujikan pujian ini bagaikan bejana. Saya undang Bapak Ibu berdiri, pujikan pujian ini sebagai doa. Siap dibentuk. Iya Tuhan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ada di dalam tangan-Mu. Kuasa Roh-Mu. Kami diperbarui Tuhan, dan kami mau terus diperbarui,
sehingga kami tidak mempertahankan ego kami Tuhan. Dalam rumahmu, Iya Tuhan, biarlah itu menjadi keindahan dalam rumah-Mu Tuhan. di tanganmu, Amin. bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Pujikan, ku mau seperti-Mu Yesus. Angkat tanganmu, tanda persetujuan kau kepada Tuhan. Mau menjadi seperti Yesus, mau menjadi pengantinnya Tuhan. Amin. Dalam setiap jalanmu, memuliakan namamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam setiap jalanmu, memuliakan satu kehormatan kami Tuhan. Kami mempunyai hak preference. Kami mempunyai kesempatan. Kami mempunyai harapan untuk menjadi pengantin-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, Roh Kudus, jaga hati kami Tuhan. Kami mau menjadi pengantin-Mu dan kami mau menjadi seperti itu. Yesus disempurnakan. Oleh karena kami semua belum sempurna, tapi Kamu mau menjadi sempurna Tuhan. Sehingga pengantin lelaki berkenan pada kami, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Sehingga Engkau ada di dalam kami, Engkau beserta dengan kami, dan kami bangga menjadi pengantin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak semua orang sekian miliar Tuhan boleh Kau pilih. Tapi biarlah kami dipanggil dan dipilih, bukan hanya terpanggil. Itu kerinduan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mensyukuri dan kami mengamini firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam segala apapun yang dikerjakan, Tuhan membuat berhasil. Tambah-tambahkan hikmat akal budi, tambah-tambahkan kekuatan kesehatan dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan, Kau sendiri yang beserta. Nama-Mu dipermuliakan lewat hamba-Mu, sehingga lewat pelayanan nama Tuhan ditinggikan. Berkati suami istri Tuhan, dimanapun mereka berada, boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, dan kami semua yang menerima firman-Mu, kami yang dikuduskan, kami boleh menjadi pengantin-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Hanya untuk Indonesia, kita doakan untuk Indonesia dan untuk gedung gereja khususnya kita akan berdoa. Saya undang Ibu Wagia ke depan untuk berdoa syafaat. Nanti saya akan tutup. Ku buka hati untuk Tuhan, terima kasih kami Roh-Mu mengucap syukur Tuhan Tuhan. untuk hari ini Tuhan. Setiap anugerah-Mu itu nyata buat kami semua ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami bangsa Indonesia Tuhan. Engkau yang memakai setiap hamba-Mu, baik mulai dari presiden dan wakilnya Tuhan, MPR, DPR Tuhan, dan beserta kabinetnya. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memilih para hamba-Mu Tuhan untuk menjadi pimpinan di negeri kami Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia karena Indonesia milik Tuhan. Kami percaya Tuhan,
urapan Tuhan dan lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia Tuhan. Dan setiap apa yang terjadi di Indonesia saat ini Tuhan, Tuhan sudah izinkan terjadi. Dan Engkau pun yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk bangsa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Indonesia milik kepunyaanmu, Indonesia milik negara kesukaan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia dan setiap wakil kabinet yang ada Tuhan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gedung gereja tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk kami jemaat-Mu GKB Sidoyoso Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan setiap umat-Mu tidak punya tempat untuk beribadah Tuhan. Dimanapun Tuhan membawa kami, disitulah tempat yang terbaik buat kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami jemaat GKB Sidoyoso Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Gembala Tuhan, untuk saudara-saudara Bapak Ibu Gembala, baik Pak Jody dan Bu Retno Tuhan. Berikan hati-Mu untuk para hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan ada di setiap keluarga Bapak Ibu Gembala Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi mereka, Engkau mengasihi Pak Jody, Bu Retno, Bapak Ibu Gembala. Kami percaya Engkau memakai hamba-Mu Tuhan. Kami percaya tali kasih-Mu yang mempererat keluarga ini Tuhan. Engkau juga yang akan mempersatukan keluarga ini untuk menjadi satu seperti apa yang Tuhan rencanakan buat keluarga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan gedung gereja ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Kami percaya Engkau menyediakan tempat yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami membuka hati kami Tuhan untuk Roh Kudus-Mu terus mengerjakan apa yang harus kami lakukan yang menjadi bagian kami. Dan pasti Tuhan akan mengerjakan bagian-Mu yang tidak dapat kami kerjakan. Kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak semuanya bisa beribadah. Biarlah Engkau yang menghibur yang lemah. Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Meskipun mereka tidak beribadah, tapi tangan-Mu boleh menjamah mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Pak Kabul Tuhan. Dia membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan keluarga ini. Engkau mengasihi keluarga ini. Beri kesempatan untuk Pak Kabul Tuhan. Beri kesempatan untuk Pak Kabul mendekat padamu, melengket kepadamu Tuhan. Dan percaya satu-satunya juru selamat adalah Tuhan Yesus sendiri. Engkau yang memproses keluarga, Engkau yang beracara Tuhan. Beri kesempatan kami juga Tuhan, untuk kami boleh berbicara dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga untuk yang lain yang kami tidak tahu Tuhan. Engkau yang memberkati oma-oma, opa, siapapun Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Memberkati Tuhan setiap jemaat, setiap anak-Mu Tuhan. Usahanya Tuhan memberkati, pekerjaannya Tuhan memberkati, yang karyawan Tuhan berkati, yang pengusaha Tuhan memberkati, ibu rumah tangga Engkau yang memberkati. Apapun yang dikerjakan Tuhan untuk oleh anak-anak-Mu Tuhan yang membuatnya berhasil, sehingga kami menjadi seperti Ishak Tuhan. Dan juga orang-orang Lewi yang sudah melayani Engkau Tuhan, biar mereka boleh melayani Engkau dengan motivasi yang benar Tuhan. Engkau selalu menjaga kekudusan orang-orang Lewi, para pelayan Tuhan, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Ada dupa yang harum yang sampai di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau jemaat-Mu sebentar kan pulang ke rumah masing-masing, malaikat Tuhan yang berkat melindungi sehingga sampai di rumah dengan selamat Tuhan. Kami menikmati hari Minggu ini dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Khususnya hamba-Mu Bapak Agus dan beserta rombongan Tuhan
yang akan pergi ke 3 tempat di luar kota juga. Tuhan, perlindungan yang daripadamu, malaikat menjagai mereka. Demikian juga menjagai kami semua. Hidup keselamatan, kuasa darah Yesus melindungi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami ucap syukur, kami menikmati anugerah yang daripadamu. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, melindungi, menyertai kehidupan kami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Yang menjaga kami. Amin.